Jadi silakan saja kalau memang BP POM menemukan ada indikasi tidak terdaftar, dicari normanya. Apakah ada pidananya kalau tidak terdaftar? Karena sesuatu tindak pidana kan harus ada korban. Nah, produknya kita sudah putuskan kan? Apalagi kalau dia ilegal itu kita bisa sitakan gitu. Produk kosmetik milik Sheila Saukia ikut masuk dalam daftar rilis BPOM sebagai salah satu produk berbahaya dan tidak terdaftar secara resmi. Pernyataan tersebut sontak menimbulkan kehebohan di publik mengingat nama Sheila Saukia selama ini dikenal aktif di dunia kecantikan dengan produk-produk yang cukup viral. Namun hingga kini pihak Sheila mengaku belum menerima surat resmi dari BPOM sebagai dasar klarifikasi atau pembelaan diri. Lantas bagaimana sikap dan langkah hukum yang akan diambil pihak Sheila menanggapi polemik ini? Kuasa hukum Sheila, Petrus Balapationa, menyebut bahwa jika benar produk tersebut tidak terdaftar, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah ada korban yang dirugikan secara medis. Menurutnya, jika masuk ranah pidana, harus ada laporan dari masyarakat atau bukti adanya penggunaan yang menjadi korban. Ia pun menegaskan, jika terbukti merugikan, pihak Sheila tetap bertanggung jawab. Produk SS kan tidak terdaftar, jadi mungkin BP POM ingin meluruskan. Nah, apakah memang suratnya itu katakanlah diterbitkan belakangan 1-2 hari ini atau jangan-jangan suratnya sudah lama baru sekarang diumumkan. Jadi sekarang belum bisa memberi klarifikasi mengenai surat itu, ya. Hanya kalau di list bahwa itu produk tidak beredar, tidak terdaftar, ya sampai sekarang belum tahu, ya. Belum menerima suratnya dan karena belum menerima surat, jadi belum bisa memberikan reaksi. Kalau memang terbukti itu tidak terdaftar Badan POM, mungkin seperti apa langkah yang akan diambil oleh Sheila Saukia? Ya, kita belum tahu ya. Kalau memang begini ya, suatu produk yang tidak terdaftar, apakah BP POM mempunyai hak untuk mengusutkan, katakanlah melanggar dari Undang-Undang Kesehatan. Tentu harusnya ada pengaduan. Ada pengaduan dari masyarakat sebagai korban dari suatu produk. Ya, dan sampai sekarang kita belum tahu siapa yang menyampaikan pengaduan bahwa seseorang sebagai pengguna produk itu menjadi korban sampai sekarang. Dan bahkan dulu saya berdiskusi dengan SS, kalau seandainya ada korban yang mengklaim, tentu SS akan bertanggung jawab. Meski demikian, pihaknya tetap akan berupaya menghubungi BPOM untuk meminta klarifikasi resmi. Petrus juga menegaskan bahwa tidak semua produk yang tidak terdaftar otomatis bisa diproses secara pidana, sebab harus ada dasar hukum dan unsur korban yang jelas. Jadi produk itu sendiri pun sampai sekarang kita belum melihat apakah ada korban. Kalau memang hanya tidak terdaftar saja, lalu apakah ada pengguna yang mengalami kerugian secara medis ya? Artinya dia menggunakan produk itu tetapi menimbulkan masalah. Ya. Oh tidak juga. Kalau misalnya BP POM hanya merilis, ya tanpa korban kan hanya merilis saja. Jadi BP POM hanya memberi sinyal bahwa produk tertentu dari SS tidak terdaftar. Apakah tidak terdaftar itu boleh digunakan atau tidak? Bang, tapi ke depannya nanti akan mencoba menghubungi BP POM, Bang? Ya nanti kami diskusikan untuk segera menghubungi, minta klarifikasi kan. Karena suratnya sendiri kan belum dapat ya. Ya. Bang, penegasan saja. Opini yang terbangun bahwa produk yang tidak terdaftar di BPOM itu terancam pidana. Ya kan, ini kita hanya menegaskan Jadi begini, saja. kalau soal pidananya kan harus dilihat ya produk itu apakah punya SS dan menimbulkan korban. Jadi kalau menjadi pidana tentu harus ada korban. Kalau hanya tidak terdaftar aja, apakah itu ada pidananya? Dan proses pidana untuk menyangkut BP POM kan juga punya penyidik PNS. Ya. Jadi silakan saja kalau memang BP POM menemukan ada indikasi tidak terdaftar, dicari normanya.
apakah ada pidananya kalau tidak terdaftar? Karena sesuatu tindak pidana kan harus ada korban. Di sisi lain nih guys, Kepala BPOM Taruna Ikrar siap menindak tegas terhadap produk kosmetik ilegal dan berbahaya yang beredar di pasaran. Selaku lembaga pengawasan, BPOM tidak pandang bulu dan berwenang untuk menyita dan menarik edaran produk tersebut. Bahkan, jika perkara berlanjut ke proses hukum, pihak yang terbukti bersalah bisa dikenakan sanksi berat dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Salah seorang pesohor yang punya produk yang ternyata produk itu melanggar. Sebetulnya kan produk itu telah kita tindakin sebetulnya. Di mana kita tindakinya yaitu tanggal 2 November 2024 tahun lalu. Itu kan telah diumumkan dan tidak hanya pesohor itu yang punya, semua yang lain kita umumkan kan. Jadi tidak berpihak pada. Nah, sekarang bagaimana yang dilakukan oleh pesohor tersebut? Saya tidak bisa menyebutkan brand atau nama karena saya ini kepala badan POM, tentu tidak bisa berpihak karena semua statementnya bisa bermanifestasi hukum, ya. Jadi contohnya misalnya ada produk yang tanggal 4 November tahun 2024 kita telah putuskan 4 atau 2 ya saya lupa. Yes. Yang jelas bulan November tahun 2024 kita sudah umumkan itu melanggar dan itu diumumkan secara bersama-sama, bukan hanya pesohor tersebut yang produk tapi untuk produk-produk lain juga kita umumkan. Seingat saya ada 16 produk yang kita umumkan saat itu. Tindakan administrasi dan telah kita jalankan sesuai dengan aturan yang kami miliki. Nah, sekarang juga saya perlu informasikan Badan POM telah mengeluarkan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 16 tahun 2025. Nah, peraturan ini secara guidance telah menetapkan aturan, tata cara, model, dan sejauh mana sebuah produk bisa direview, ya kan? Nah, kami bahkan berharap seluruh masyarakat bisa menggunakan haknya sebagai masyarakat, tetapi tentu ada rambu-rambunya. Rambu-rambunya harus berbicara sesuai dengan kompetensi, harus membahasakan secara jujur apa adanya, bukan berdasarkan sekedar kepentingan. Kemudian hal yang lain lagi yang di rambu-rambu itu dijelaskan jika terjadi sesuatu yang di luar jalur itu, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan bisa memberikan sanksi. Sanksi yang kita bisa lakukan administrasi, tetapi bisa juga memproses kepada tahap berikutnya sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan, ya kan? Sesuai dengan Undang-Undang Dagang dan sesuai dengan Undang-Undang ITE. Itu juga bisa diproses dan tentu prosesnya selalu di pengadilan. Nah, sekarang mengenai case tadi, saya juga baca di sosial media. Jadi teman-teman yang lihat ada komen-komen yang menganggap Badan Pengawas Obat dan Makanan berpihak. Kita tidak berpihak sama sekali. Badan POM tidak bisa dibayar. Badan POM tidak bisa kita berdiri di atas aturan. Dan sekarang kalau siapapun yang melanggar, kita akan tindaki. Itu sih. Otoritas Badan POM tidak bisa menutup klinik ya. Kenapa? Karena itu otoritasnya di Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan. Sementara Badan POM hanya berhubungan dengan produknya. Nah, produknya kita sudah putuskan kan? Apalagi kalau dia ilegal itu kita bisa sita kan gitu. Intinya begitu. Dan kalau yang berhubungan dengan dokternya, berhubungan dengan kliniknya, itu bukan kewenangan kami. Karena kita berhubungan dengan produk. Nah, kalau misalnya ada produk ilegal yang dijual, tentu kita bisa tarik dari peredaran obat tersebut. Sementara
Kalau dia dijual di kliniknya kita tidak bisa pakai. Itu masuk kepada Undang-Undang Kesehatan, dan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan itu domainnya Kementerian Kesehatan. Yang dalam hal ini itu diserahkan ke Dinas Kesehatan. Saya kira begini, kan intinya itu semua sudah dijelaskan di press release kami, bahkan sudah dipublish. Tinggal di copy paste saja apa yang itu kan saya tanda tanganin itu. Bagaimanapun juga ya guys, label berbahaya bukan perkara ringan bagi reputasi sebuah merek maupun pelaku usaha. Nah, kalau kamu masih percaya sama produk Sheila Saukia yang namanya masuk daftar ilegal BPOM, atau kamu menunggu klarifikasi resmi dulu nih?